Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Arzaki Janata dengan NIM 2207342, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah Sistem Kemudi Rem dan Suspensi. Saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian dari tengah semester, yaitu satu. Tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis tipe serta analisis gangguan peserta, langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi, lengkapi dengan gambarnya. A. Prinsip kerja sistem kemudi. Apabila roda kemudi diputar ke kiri atau ke kanan, maka putaran itu akan diteruskan oleh mainshaft ke steering gearbox. Kemudian dari gearbox diteruskan ke pitman arm, lalu ke roda-roda depan dengan perantaraan link. Yang B, nama dan fungsi komponen sistem kemudi. Yang pertama yaitu sistem kemudi manual. Satu, steering wheel. Seperti inilah bentuk dari gambar steering wheel. Steering wheel berfungsi untuk, ini adalah roda kemudi yang berada di dalam kabin, sering juga disebut setir. Komponen ini berhubungan langsung dengan pengemudi. Fungsinya sebagai komponen awal dalam sistem kemudi yang bisa memudahkan pengemudi membelokkan posisi roda ke depan. Yang kedua yaitu steering mineshaft dan column. Ya, seperti inilah bentuk dari gambar steering mineshaft dan column. Steering column ini terpasang pada bodi mobil menggunakan bracket column dengan tipe breakaway. Steering column bisa bergeser naik dan turun. Ini juga komponen yang berfungsi mekanis, menyerap energi berupa gaya dorong kemudi saat terjadi tabrakan. Yang ketiga yaitu steering gearbox. Seperti inilah bentuk gambar dari steering gearbox, bisa dilihat. Fungsi steering gearbox juga untuk menggerakkan roda depan. Selain itu, komponen ini berfungsi juga sebagai gigi reduksi agar bisa meningkatkan momen. Jadi mengemudi menjadi lebih ringan. Biasanya perbandingan steering gear atau reduksi ini sekitar 18-20:1. Steering linkage yang keempat. Seperti inilah bentuk dari steering linkage, yaitu komponen steering linkage terdiri dari rod dan arm. Fungsinya adalah meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. 5. Ball joint. Seperti ini gambar dari letak ball joint, bisa dilihat. Komponen ini adalah sendi atau sambungan antar komponen. Fungsi dari komponen ball joint adalah agar penggerakan sambungan bisa lebih bebas dan distribusi penggerakannya semakin halus. Bisa dibilang komponen ini juga jadi sumbu untuk mengubah arah sudut roda. Yang keenam yaitu dashboard. Seperti inilah bentuk gambar dashboard. Komponen sistem kemudi berikutnya adalah dashboard. Komponen ini berfungsi melindungi komponen rak dari kotoran baik debu atau lainnya. Komponen ini dibuat dari material karet yang lentur, jadi bisa mengikuti gerak rack shaft. Yang ketujuh, T-rod end. Inilah bentuk gambar dari T-rod end, bisa dilihat. T-rod end ini berfungsi sebagai batang penerus supaya bisa mengarahkan sudut roda sesuai kemudi. Saat komponen ini rusak, arahan dari roda kemudi tidak akan sampai ke roda. Jadi sebaiknya periksa T-rod end secara berkala. Cara mengeceknya hampir sama dengan mengecek ball joint. Dongkrak roda lalu digerakkan secara horizontal. Kalau ada gerakan bebas, berarti ada masalah pada T-rod end. Yang kedelapan, yaitu steering hose. Steering hose atau rumah setir berfungsi mengubah gerakan dari kemudi menjadi vertikal. Dengan adanya komponen ini, ban bisa bergerak ke kanan ke kiri. Komponen ini punya peraturan gerak bebas kemudi.
Untuk melihat akurasi berkendara, kalau gerak bebasnya terlalu sedikit, putaran kemudi akan terasa berat. Selanjutnya yaitu power steering. Yang satu, reservoir tank. Seperti inilah bentuk dari reservoir tank. Bisa dilihat, reservoir tank merupakan wadah untuk menampung oli power steering yang dialirkan ke bagian low pressure hose. Setelah ditampung, oli power steering yang berada di dalam reservoir tank akan disalurkan kembali menuju ke pompa. Yang kedua, pompa power steering. Seperti inilah bentuk dari pompa power steering, bisa dilihat. Untuk memudahkan kendali setir, ada semacam pompa yang berfungsi menghasilkan tekanan fluida yang tinggi. Fungsi dari fluida juga meningkatkan daya kemudi ketika berbelok sehingga kendali setir menjadi lebih enteng. Yang ketiga, yaitu high pressure steering hose. Seperti inilah bentuk dari gambarnya yang bisa dilihat, yaitu memiliki fungsi sebagai saluran pengaliran fluida bertekanan tinggi. Rotary control valve akan menerima flow tekanan dan membuat kerja kendali setir lebih mudah. Yang keempat, yaitu low pressure steering hose. Seperti inilah bentuk dari low pressure steering hose. Bisa dilihat, tidak jauh berbeda dengan komponen sebelumnya. Steering hose satu ini lebih mengalirkan fluida bertekanan rendah dari rotary ke reservoir tank. Perbedaan secara signifikan terletak pada tekanan fluida yang sangat rendah. Yang kelima yaitu rotary control valve. Seperti inilah bentuk dari rotary control valve. Fungsi ini sangat vital agar kendali mobil tetap mudah dan aman menyatu dengan pinion gear. Housing satu ini ditempatkan di lokasi yang bernama rotary control valve housing. Yang keenam yaitu steering rack shaft. Seperti inilah bentuk dari gambarnya. Yaitu fungsi dari steering rack shaft merupakan tumpuan dari piston serta di satu sisinya dengan power cylinder. Terhubung langsung dengan power cylinder, steering rack akan membantu menahan dan mengulur tarikan mobil ketika hendak belok. Yang ketujuh yaitu power cylinder. Seperti inilah bentuk dari power cylinder. Power cylinder merupakan silinder mekanis dari tempat piston mobil yang menyatu dengan steering rack shaft. Tingginya aliran fluida dan hidrolik dari masing-masing fluid chamber akan diterima oleh power cylinder, lalu didorong dengan piston sehingga penggerakan roda gigi kemudi menjadi lebih mulus. Yang kedelapan yaitu steering gear housing. Steering gear housing berfungsi untuk melindungi serta meletakkan kedua komponen agar kendali tetap aman. Mobil juga tidak akan mengalami gangguan atau kendala saat merubah kemudi setir. Yang C, cara kerja jenis atau tipe sistem kemudi. Yang pertama yaitu sistem kemudi manual. Ini adalah sistem kemudi pertama yang digunakan untuk menggerakkan roda mobil saat dikendarai. Sistem ini hanya menggunakan komponen yang disusun berhubungan sistem kerjanya sederhana dan mudah dipahami. Sayangnya, sistem kemudi manual membuat kita harus mengeluarkan ekstra tenaga. Pasalnya, cara kerja sistem kemudi ini masih secara manual. Ini yang membuat pengemudi lebih cepat lelah saat mengemudi. Yang kedua yaitu power steering. Power steering, sistem kemudi power steering sudah banyak digunakan pada mobil-mobil modern. Sistem kemudi ini menggunakan dorongan dari minyak atau oli power steering. Kemudian oli ini dipompa oleh fan pump, sementara fan pump akan bergerak dan bekerja saat mesin mobil sudah hidup. Cara kerja fan pump adalah dengan putaran belt. Analisis yang D yaitu analisis gangguan dan langkah perbaikannya. 1. Gerak bebas roda kemudi terlalu besar pada saat dikemudikan karena pada power steering terlalu banyak sambungan. Penyebab
yaitu mur roda kemudi kurang kencang, kausan pada steering gear linkage joint aus. Cara mengatasi atau cara perbaikannya yaitu perbaiki steering column. Jika kalau diperlukan silakan ganti. Ganti bantalan roda depan yang telah aus. Ganti ball joint dan kingpin yang aus. Perbaiki main shaft dan joint yang telah longgar atau aus. Yang kedua, kendaraan naik ke satu sisi selama pengemudian normal. Hal yang menyebabkan kendaraan cenderung membelok ke salah satu sisi. Penyebab diameter roda tidak rata sehingga membuat putaran tidak sama. Tekanan roda kanan dan kiri tidak sama yang mengakibatkan gaya putarannya tidak sama. Penyetelan two in dan two out tidak sama. Cara mengatasinya yaitu mengganti atau mensirkulasi ban yang keausannya tidak rata. Menempatkan tekanan ban hingga lebih kurang 4,2 kg per cm kuadrat. Menyetel kembali rem. Menyetel atau mengganti bantalan roda. 3. Roda kemudi simi. Simi adalah roda kemudi berayun ke kanan ke kiri yang disebabkan dua roda depan tidak balance. Penyebabnya keausan ban tidak rata, tekanan ban tidak rata, roda tidak balance, gerak bebas, roda berlebihan. Cara mengatasinya mengganti ban yang keausannya tidak rata, membalance roda, mengganti bearing roda yang aus, menyetel atau memperbaiki gerak bebas roda kurang dari 30 mm. Yang keempat, kemudi berat, menyebabkannya yaitu power steering unit atau tahanan power steering yang terlalu besar. Penyebabnya, tekanan ban rendah, power steering rendah, pelumas kurang, tuas kemudi rusak. Cara mengatasinya, mengganti tuas kemudi yang rusak, menyetel two in dan two out, serta chamber. Menyetel tekanan belt dengan tekanan 10 kilo. 5. Melayang, yaitu atau disebut dengan wandering. Wandering adalah kecenderungan posisi kendaraan tidak mengarah ke posisi pengemudian. Penyebabnya yaitu tekanan ban tidak tepat, main shaft dan joint dan gear housing terlalu longgar, gesekan besar pada steering linkage, bearing roda longgar atau kocak, ball joint dan kingpin aus. Cara mengatasinya yaitu menempatkan dengan menambah tekanan ban hingga kurang lebih 4,2 kg per cm kuadrat. Mengencangkan main shaft, joint, dan gear housing yang terlalu longgar. Mengganti suspensi arm yang rusak. Soal nomor 2. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment. Lengkapi dengan gambarnya. A. Tuliskan nama dari front wheel alignment. Wheel alignment adalah penyetelan sudut geometris seperti chamber, steering axis inclinations, caster, two angle, dan turning radius untuk menghasilkan stabilitas kendaraan. Stabilitas pengemudian serta membuat komponen yang berkaitan atau komponen sistem kemudi, sistem suspensi, ban, dan lain-lain menjadi lebih awet. B. Definisi pada sistem front wheel alignment. Definisi dari front wheel alignment juga dapat diartikan sebagai suatu penyetelan yang meliputi komponen suspensi dan steering, roda rangka kendaraan. Front wheel alignment terdiri dari penyetelan sudut, geometris, dan ukuran yang terdapat pada roda depan. Komponen dari sistem suspensi, komponen sistem kemudi setelah terpasang pada bodi. C. Fungsi komponen utama dari front wheel alignment. Yang pertama yaitu chamber. Seperti inilah bentuk dari gambar chamber positif dan chamber negatif. Bisa dilihat, chamber adalah kemiringan roda bagian atas ke dalam atau keluar terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan kendaraan. Chamber diukur dalam satuan derajat kemiringan dari posisi vertikal. Ada dua macam chamber, yaitu chamber positif dan chamber negatif.
Chamber positif terjadi ketika roda miring ke arah luar, sedangkan chamber negatif roda miringan ke arah dalam. Chamber positif berfungsi untuk mengurangi beban pada steering knuckle. Selain itu, roda-roda juga terdorong ke dalam untuk mengikat roda-roda agar tidak lepas. Sementara itu, chamber negatif berguna untuk menjaga agar kendaraan dapat berjalan lurus dan stabil. Chamber negatif juga akan mengurangi kemiringan kendaraan pada saat berbelok, sehingga kendaraan dapat berbelok dengan aman dan stabil. Yang kedua yaitu steering axis inclination, seperti inilah gambarnya, bisa dilihat. Steering axis merupakan sumbu atau pusat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan. Aksis sumbu ini merupakan garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber, upper support bearing, dan lower suspension arm ball joint. Yang ketiga, caster. Sudut caster. Seperti inilah bentuk dari gambar sudut caster dari 0 derajat, caster negatif, dan caster positif. Bisa dilihat dari bentuk gambarnya. Pengertian caster adalah kemiringan sumbu putar kemudi, king atau kingpin, terhadap garis tengah roda vertikal jika dilihat dari samping kendaraan, sama seperti chamber. Caster juga dibagi menjadi caster positif dan negatif. Caster positif apabila steering axis miring ke arah belakang bila dilihat dari arah samping kendaraan. Sebaliknya, caster negatif adalah steering axis miring ke arah depan bila dilihat dari arah samping kendaraan. Yang keempat yaitu two angle atau two in dan two out. Seperti inilah bentuk dari two angle, two in positif, dan two out negatif. Bisa dilihat. Two adalah selisih jarak antara roda bagian depan dengan roda bagian belakang jika dilihat dari atas kendaraan. Apabila jarak roda bagian depan lebih kecil daripada jarak roda bagian belakang atau roda mengarah ke dalam bila dilihat dari atas, disebut two in. Sebaliknya, apabila jarak roda bagian depan lebih besar dibandingkan jarak roda bagian belakang, disebut dengan two out. 5. Yaitu thrust angle. Seperti inilah bentuk dari thrust angle. Bisa dilihat. Thrust angle adalah sudut yang berbentuk antara arah poros roda belakang dan garis lurus yang berlaku pada kendaraan ini. Adalah sudut yang ditentukan oleh posisi roda belakang, di mana jika sudutnya tepat, maka kendaraan akan bergerak lurus. Jika sudutnya salah, maka kendaraan tidak akan bergerak lurus, tetapi akan melengkung ke kiri atau ke kanan. Fungsi thrust angle adalah untuk memastikan bahwa kendaraan dapat bergerak lurus dengan benar. Thrust angle digunakan untuk menyesuaikan posisi roda belakang sehingga kendaraan dapat bergerak lurus tanpa adanya gangguan. Ini juga membentuk untuk meminimalkan gesekan yang timbul antara roda belakang dan jalanan. Thrust angle juga membantu meningkatkan keefektivitas penggunaan ban dan meminimalkan usia pakai ban. Harus diingat, pengaturan sudut ini setiap kendaraan berbeda. Semuanya tergantung dari sistem suspensi yang digunakan, jenis sistem kemudi, dan sistem penggerak roda yang digunakan. Semoga bermanfaat. Yang keenam, analisis gangguan beserta langkah perbaikannya. A. Chamber yang salah. Chamber adalah sudut kemiringan roda depan dari atas ke bawah. Jika chamber terlalu positif atau negatif, maka akan mengakibatkan kausan ban yang tidak merata dan membuat kendaraan sulit dikemudikan. Langkah perbaikannya yaitu pastikan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh pada sudut chamber. Yang B, caster yang salah. Caster adalah sudut kemiringan garpu depan roda dari belakang ke depan. Jika caster terlalu tinggi atau rendah, maka akan mempengaruhi kestabilan dan kontrol kendaraan. Langkah perbaikannya, pastikan untuk melakukan pemeriksaan pada sudut caster dan perawatan yang benar. C.
Tu yang salah. Tu adalah sudut kemiringan roda depan dari sisi dalam ke sisi luar. Jika tu terlalu positif atau negatif, maka akan mempengaruhi kemampuan kendaraan untuk bergerak seimbang dan membuat ban aus tidak merata. Langkah perbaikannya, pastikan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti pada two-in atau two-out dengan perawatan yang tepat. 3. Tuliskan nama dan fungsi komponen cara kerja dan jenis atau tipe serta analisis gangguan beserta langkah perbaikannya pada sistem rem parkir, lengkapi dengan gambarnya. Itu yang dimaksud dalam soal nomor 3. Yang dijelaskan yaitu A. Nama dan fungsi komponen rem parkir. Rem tangan atau rem parkir adalah salah satu jenis rem pada kendaraan. Fungsi rem tangan atau rem parkir adalah untuk melakukan pengereman kendaraan pada posisi berhenti. Pada intinya, rem tangan atau rem parkir memiliki fungsi untuk menahan kendaraan ketika berhenti. B. Cara kerja rem parkir. Cara kerja rem tangan atau rem parkir biasanya dioperasikan menggunakan tangan. Namun, ada beberapa yang sudah dikontrol secara elektrik, sehingga hanya perlu menekan tombol saja. Meskipun begitu, dalam penggunaannya, rem tangan atau rem parkir kebanyakan masih menggunakan tuas yang digerakkan secara manual dengan tangan. Tuas ini dihubungkan dengan kabel atau kawat menuju mekanisme rem parkir. C. Jenis-jenis atau tipe pada sistem rem parkir. 1. Tuas rem. Seperti inilah bentuk dari gambar tuas rem. Bisa dilihat, tuas rem merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir atau rem tangan. Dalam penggunaan tuas dan sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan ditarik untuk melakukan pengereman. Sementara untuk melepas tuas rem, perlu menarik tuas rem ke atas, menekan tombol dan memposisikan tuas rem kembali ke posisi semula. Yang kedua, lock nut. Seperti inilah bentuk dari gambar dari lock nut. Lock nut merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. Lock nut berbentuk seperti pelatuk yang akan mengunci posisi tuas rem agar tetap dalam kondisi terkunci atau tertarik. Locking point. Yang ketiga, locking point merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sama seperti lock nut, yaitu mekanisme pengunci posisi tuas rem. Locking point berbentuk bergerigi sebagai dudukan penahan lock nut. Yang keempat yaitu kawat kabel. Bisa dilihat seperti inilah gambarnya. Kawat kabel merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tuas rem tangan dengan mekanisme rem tangan atau rem parkir yang berada di roda. Mengapa harus memakai kawat kabel? Hal ini dikarenakan posisi tuas rem dan mekanisme rem tangan atau rem parkir yang terletak jauh dan posisi yang berkelok-kelok. Oleh karena itu, kawat kabel lebih efektif. Yang kelima, yaitu Park Brake Strut Spring. Park Brake Strut Spring merupakan bagian dari rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai penghubung yang menghubungkan penggerakan park brake lever dengan kampas rem leading. Hal ini menyebabkan kampas rem leading dapat menekan brake drum atau rem trommel. 6. Park brake lever. Park brake lever merupakan salah satu komponen rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai pengungkit yang akan mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong kepada kampas rem. Gaya dorong ini dimanfaatkan untuk menekan kampas rem agar menahan brake drum. Yang ketujuh yaitu adjuster screw. Seperti inilah gambar dari adjuster screw. Bisa dilihat. Adjuster screw merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem terungkit pada sisi lain untuk menekan kampas rem agar bergesekan dengan brake drum atau trommel. Selain itu,
adjuster screw juga berfungsi sebagai penyetel ketinggian dari rem tangan atau rem parkir. 8 yaitu brake shoe. Seperti inilah bentuk gambar dari brake shoe. Bisa dilihat, brake shoe merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai bidang gesekan yang menahan tromol rem agar tidak bergerak. Dengan tertahannya tromol rem ini, maka kendaraan tidak dapat bergerak dan bisa berhenti pada jalan yang menanjak, menurun, atau tidak rata. D. Analisis gangguan beserta perbaikannya pada sistem rem. 1. Pedal terlalu ringan dan dalam. Penyebab disebabkan adanya kebocoran di sistem pengereman, yaitu master silinder internal atau eksternal yang bocor. Langkah perbaikannya, perbaikan yang disarankan adalah mengganti master silindernya dengan yang baru. Jangan ambil risiko, karena pedal rem ini adalah komponen terpenting dalam mobil Anda. 2. Mobil bergerak ke salah satu sisi. Penyebabnya yaitu kerusakan pada katup atau master silinder yang tidak dipasang dengan benar. Kondisi ini relatif jarang ditemukan, namun tidak boleh diabaikan begitu saja. Langkah perbaikannya yaitu segera gantilah komponen yang rusak, maka gejala tersebut akan teratasi. 3. Kemudi bergetar pada saat pengereman. Penyebabnya disebabkan oleh cakram yang tidak rata akibat mobil sudah lama tidak digunakan. Sisa air hujan atau kelembapan yang tinggi menyebabkan karat dan korosi pada cakram mobil. Langkah perbaikannya yaitu untuk mengatasi masalah ini seharusnya tidak sulit. Jika piringan cakram masih cukup tebal, maka bisa dikikis agar permukaannya kembali rata. Namun jika cakram sudah terasa tipis, mau tidak mau harus diganti dengan yang baru. Yang keempat yaitu tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen. Cara kerja serta analisis gangguan beserta langkah perbaikinya. Pada sistem rem hidrolik dilengkapi dengan gambarnya. Itu dari soal nomor 4, yaitu jawabannya 1. Prinsip kerja pada sistem rem hidrolik. Bahwa sistem rem hidrolik sebagai sistem keselamatan aktif yang akan memperlambat laju kendaraan. Dalam proses kerjanya, sistem rem dikendalikan oleh pengguna melalui pedal atau tuas rem untuk mentransfer tenaga pengereman dari pedal menuju aktuator rem. Diperlukan sistem penyalur rem yang kita kenal dengan sistem hidrolik dan sistem mekanik. 2. Nama komponen dan fungsi dan sistem pada sistem rem hidrolik. A. Master cylinder. Seperti inilah bentuk dari master cylinder. Bisa dilihat dari gambarnya. Master cylinder terletak setelah pedal rem. Fungsinya untuk mengubah gerakan ayunan pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master cylinder pada sistem hidrolik ini berhubungan dengan komponen reservoir. Fungsi reservoir adalah untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida rem yang akan digunakan pada sistem pengereman. Di dalam master silinder terdapat piston dan sedikitnya 2 buah saluran. Piston berfungsi untuk membangkitkan tekanan fluida. Sementara 2 selang itu adalah selang reservoir dan selang utama. Selang reservoir terhubung dengan reservoir dan otomatis akan tertutup saat pedal rem diinjak. B yaitu brake liners. Seperti inilah bentuk dari gambar brake liners. Brake liners merupakan selang-selang yang menghubungkan antar komponen pada sistem rem hidrolik. Selang ini terbuat dari 2 material, karat khusus, dan logam. Bahan logam digunakan agar mampu menyalurkan tekanan ke aktuator tanpa terjadi kerugian, sementara bahan karet khusus digunakan agar lebih fleksibel walaupun berbahan karet, tapi memiliki ketahanan yang kuat tekanan. C. Kaliper. Kaliper mirip inilah gambar dari sebuah kaliper. Bisa dilihat adalah komponen memegang kampas rem dan menghasilkan tekanan pada kampas saat pedal rem ditekan. Kaliper berisi piston yang mendorong kampas rem ke cakram ketika pedal rem ditekan. D. Brake pads. Seperti inilah bentuk dari gambar brake pads. Gambar rem adalah
Kampas rem adalah bantalan yang menempel pada kaliper dan menekan cekram untuk menghentikan kendaraan. Kampas rem harus diganti secara teratur untuk menjaga performa rem yang baik. Rotor atau disk. Mirip inilah piringan atau disk. Bisa dilihat dari gambarnya. Cakram atau rotor adalah komponen yang diputar oleh roda kendaraan yang dijepit oleh kampas rem saat pedal rem ditekan. Cakram terbuat dari logam tahan lama dan harus diperiksa secara berkala untuk mengetahui adanya keausan atau kerusakan. 3. Analisis gangguan beserta perbaikannya, sistem rem hidrolik. Yang pertama yaitu kebocoran dapat terjadi pada selang rem, silinder rem, atau pompa rem. Kebocoran akan mengurangi tekanan hidrolik dan mengurangi efektivitas pengereman. Langkah perbaikannya yaitu dengan menemukan dan memperbaiki sumber kebocoran dan kemudian mengganti atau memperbaiki bagian yang rusak. Yang kedua, fluida rem. Fluida rem yang kotor atau berkurang jumlahnya akan mengurangi tekanan hidrolik dan mengurangi efektivitas pengereman. Langkah perbaikannya adalah dengan memeriksa level fluida rem dan menambahkan fluida baru jika perlu. Jika fluida rem kotor, sistem harus dibersihkan dan fluida rem diganti. Yang ketiga, pompa resmi yang rusak atau bermasalah dapat mengurangi tekanan hidrolik dan mengurangi efektivitas pengereman. Langkah perbaikannya dengan memeriksa pompa rem dan mengganti jika perlu. Yang kelima, master silinder yang rusak atau bermasalah dapat mengurangi tekanan hidrolik dan mengurangi efektivitas pengereman. Langkah perbaikannya dengan memeriksa master silinder dan menggantinya jika perlu. Lanjut ke soal 5. Jelaskan cara kerja penyetelan rem otomatis tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. A. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1 bekerja dengan menggunakan kabel terhubung ke pedal rem dan sistem pemotongan listrik ketika pedal rem ditekan. Kabel ini menarik sistem pemotongan listrik yang kemudian memutuskan aliran listrik ke mesin. Hal ini membuat mesin mengalami penurunan kecepatan secara otomatis dan kendaraan bergerak lebih lambat. Dengan cara ini, sistem penyetelan rem otomatis tipe 1 membantu mengendalikan kendaraan agar tetap stabil dan aman. B. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 2. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 2 bekerja dengan menggunakan sensor yang terpasang di dalam kendaraan. Sensor ini akan mendeteksi kecepatan kendaraan dan mengirimkan sinyal ke sistem rem. Ketika kendaraan bergerak dengan kecepatan tinggi, sistem penyetelan rem otomatis tipe 2 akan memicu rem untuk mulai beroperasi secara otomatis dan membantu mengurangi kecepatan kendaraan. Sistem ini juga dapat memicu rem saat kendaraan menuruni jalan yang curam atau saat terdeteksi adanya bahaya di depan kendaraan. C. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 3. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 3 adalah penyetelan yang paling canggih dan menggunakan teknologi terbaru dalam mengendalikan pengereman kendaraan. Sistem ini bekerja dengan menggunakan sensor yang terpasang di berbagai bagian kendaraan, seperti pada pedal gas, pedal rem, dan roda. Sensor ini mengumpulkan data dan menganalisis kondisi kendaraan secara real time. Berdasarkan analisis ini, sistem penyetelan rem otomatis tipe 3 dapat memicu rem secara otomatis untuk membantu mengendalikan kendaraan agar tetap stabil dan aman. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi kecepatan kendaraan secara otomatis saat terdeteksi adanya bahaya di depan kendaraan. Masuk ke soal 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah perbaikinya pada rem ABS. Lengkapi dengan gambarnya. A.
cara kerja pada sistem rem ABS. Untuk sistem kerja ABS sendiri sebenarnya cukup sederhana. Teknologi atau fungsi dari sistem ABS ini akan mulai bekerja ketika pengemudi menarik tuas rem secara mendadak atau melakukan pengereman mendadak. Sensor yang terdapat pada sistem ABS nantinya akan mendeteksi secara otomatis kondisi roda yang terkunci. Kemudian setelah sistem mendeteksi kondisi tersebut, piston rem yang terhubung akan melepaskan tekanan ke titik normal secara otomatis. Dengan begitu, kondisi tekanan akan kembali pada tekanan normal. Kondisi tekanan piston akan dikeraskan kembali saat kondisi roda telah berputar normal kembali. Seluruh proses pengereman dengan sistem ABS disebut tidak memerlukan waktu yang lama, hanya sekitar 15 detik. Dengan begitu, kondisi mobil setelah melakukan pengereman mendadak akan dapat lebih mudah dan cepat untuk bisa dikendalikan kembali. B. Nama komponen pada sistem rem ABS. Seperti inilah bentuk dari gambar sistem rem ABS. Bisa dilihat sensor kecepatan. Komponen rem ABS yang pertama merupakan sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini sendiri berfungsi agar sistem mampu mendeteksi seberapa cepat laju kendaraan berjalan. Sensor kecepatan ini terdapat pada roda mobil dan terhubung langsung dengan bagian piston rem. Dengan begitu, piston rem akan dapat mengukur besarnya tekanan rem yang dibutuhkan nantinya. 2. Kontrol ABS. Controller ABS merupakan sebuah otak yang menunjang keseluruhan dari sistem ABS itu sendiri. Controller ABS memiliki fungsi utama untuk mengendalikan seluruh komponen yang terdapat pada sistem ABS. Mulai dari pengendalikan katup untuk pengereman hingga membaca sinyal yang dihasilkan dari sensor kecepatan. 3. Yaitu katup pengereman. Katup pengereman terdapat pada jalur minyak rem. Katup ini dikendalikan dan digunakan juga oleh controller ABS. Perbedaan sistem ABS dengan sistem pengereman lainnya adalah dengan adanya 3 katup rem. Katup rem pertama berfungsi untuk bisa memaksimalkan tekanan minyak rem. Kemudian untuk katup rem yang kedua berfungsi untuk menghalangi tekanan minyak rem. Lalu untuk katup yang terakhir berfungsi untuk menjaga agar tekanan yang diteruskan ke bagian rem hanya setengahnya saja. Yang keempat yaitu pompa rem. Salah satu komponen terdapat pada bagian rem adalah pompa rem. Pompa rem ini memiliki fungsi untuk bisa mengembalikan tekanan pada jalur pengereman dan diantarkan ke katup pengereman. Selain itu, pompa rem juga berguna untuk menjaga tekanan rem agar kembali normal setelah pedal rem diinjak. 4. Analisis gangguan beserta perbaikan sistem rem ABS. 1. Jika lampu ABS menyala pada dashboard kendaraan, hal ini dapat menunjukkan adanya gangguan pada sistem ABS. Langkah perbaikannya yaitu yang mungkin diperlukan adalah memeriksa kabel, sensor roda, atau model kontrol ABS. Yang kedua, jika pedal rem terasa berdenyut atau getaran saat pengereman, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah pada sistem ABS. Langkah perbaikan yang mungkin diperlukan adalah pemeriksaan sensor roda, fluida rem yang kotor atau kurang, atau pemeriksaan sistem pengereman secara keseluruhan. 3. Jika rem sulit untuk diinjak atau pedal rem terasa keras, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah pada sistem ABS atau master cylinder rem. Langkah perbaikannya yaitu perbaikan yang mungkin diperlukan adalah pemeriksaan kabel, sensor roda atau master cylinder rem. 4. Jika sistem ABS tidak bekerja saat pengereman, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah pada sensor roda, unit kontrol ABS atau pompa ABS. Langkah perbaikan yang mungkin dilakukan adalah pemeriksaan dan penggantian komponen yang rusak. Yang kelima, jika terdengar bunyi aneh saat pengereman, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah pada sistem ABS atau sistem pengereman secara keseluruhan. Langkah perbaikan
Perbaikan yang mungkin diperlukan adalah pemeriksaan dan pergantian komponen yang rusak atau pergantian kampas rem yang aus. Soal nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya. Lengkapi dengan gambarnya. Yang A yaitu nama dan fungsi komponen rem tromol. Yang pertama yaitu backing plate. Seperti inilah bentuk dari gambar backing plate, bisa dilihat. Backing plate adalah piringan berbahan logam tipis yang berada tepat di belakang sistem rem tromol. Backing plate ini berfungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen rem tromol lainnya. Jika Anda lihat, maka bentuk backing plate ini adalah lingkaran yang disertai dengan banyak lubang dan tonjolan. Lubang dan tonjolan ini dibuat untuk menyesuaikan part rem tromol agar bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua yaitu silinder roda. Seperti inilah bentuk dari silinder roda. Semua pasti sudah tahu kalau fungsi silinder roda adalah untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Pada sistem rem tromol, ada beberapa tipe silinder roda yang digunakan, namun yang banyak digunakan saat ini adalah tipe wheel cylinder, tipe dual piston yang diaplikasikan pada tromol jenis leading dan trailing. Tipe ini memiliki ciri silinder roda yang terikat oleh baut ke backing plate dengan 2 buah piston. 3. Sepatu rem dan kampas. Brake shoe atau sepatu rem adalah tempat untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Pada rem cakram ini disebut brake pad. Brake shoe berbentuk setengah lingkaran, sejumlah 2 yang apabila digabungkan akan membentuk sebuah lingkaran. Seperti gambar di atas ini, bisa dilihat 2 sepatu rem berbentuk lingkaran tersebut nantinya akan berada di sisi dalam tromol rem yang berbentuk lingkaran sehingga pengereman bisa berlangsung. 4. Return spring atau upper spring dan lower spring. Seperti inilah bentuk dari gambarnya. Bisa dilihat fungsi utama return spring adalah untuk mengembalikan posisi sepatu rem sesuai proses pengereman berlangsung. Ketika kita menekan pedal rem, sepatu rem bergerak ke arah luar dan menempel dengan tromol rem. Namun ketika lepas pedal rem, maka sepatu rem harus bisa kembali mengincut. Ada 2 buah pegas biasanya dalam satu rem tromol, yaitu upper spring. Pegas ini berada di bagian atas tepatnya, di bawah wheel cylinder. Fungsi utama pegas ini adalah untuk mengembalikan posisi sepatu rem agar menutup. Kedua, lower spring. Sementara pegas kedua yang terletak di dekat adjuster berfungsi menjaga agar 2 buah sepatu rem bisa menekan adjuster. Kelima, brake shoe holder. Bisa dilihat dari gambarnya. Untuk rem tromol mobil, sepatu rem memang terletak menempel pada backing plate. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sepatu rem ini bersifat dinamis atau bergerak-gerak, sehingga mekanisme holder yang dipakai harus bisa menunjang hal ini. Brake shoe holder terdiri dari sebuah pin yang memiliki pengunci dan plat penekan. Ketiga bagian ini sangat dipasangkan akan menjaga sepatu rem tetap menempel pada backing plate tapi masih bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Keenam, brake shoe adjuster. Di bagian bawah rem tromol mobil akan kita temui mekanisme screw adjuster. Fungsinya sebagai penyetel celah antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat pedal rem tidak ditekan. Prinsip kerja penyetelan ini menggunakan prinsip skrup, di mana ada 2 buah komponen utama yang terdiri dari baut dan mur. Saat kota putar baut menyetel sesuai jarum jam, maka baut akan masuk. Ini menyebabkan panjang adjuster mengecil atau celah rem longgar. Sebaliknya, ketika kita putar berlawanan jarum jam, maka adjuster akan semakin memanjang
sehingga celah rem bisa lebih tepat. 7. Parking brake lever. Seperti inilah bentuk gambar dari parking brake lever, bisa dilihat. Ini salah satu perbedaan rem tromol motor dan mobil. Kalau motor tidak dilengkapi dengan mekanisme parking brake, tapi untuk mobil ada mekanisme rem parking yang membuat konstruksinya lebih rumit. Terbilang ada dua buah lever pada mekanisme rem parking ini, yaitu park brake lever. Salah satu ujung lengan ini memiliki engsel yang tersambung pada brake shoe bagian atas, sementara ujung lainnya terhubung ke kabel rem. Brake shoe link. Yang kedua, brake shoe link. Lengan ini akan menghubungkan park brake lever dengan brake shoe yang satunya. Yang kedelapan, drum atau tromorem. Tromorem merupakan komponen berbahan baja tuang yang berbentuk seperti drum atau tabung. Fungsi drum ini adalah berbagai media gesekan bersama kampas rem agar putaran roda bisa berhenti. Tromol tersambung ke baut roda, sehingga kapanpun mobil bergerak, pasti tromol akan bergerak. Ketika kampas rem menyentuh permukaan tromol, akibat timbul gesekan karena tromol rem bersifat dinamis, berputar, atau kampas rem statis atau diam. 9. Parking brake cable. Kabel seperti inilah bentuk dari parking brake cable. Bisa dilihat, kabel ini memang tidak berbeda dengan kabel berbahan kawat baja lainnya. Fungsi utama kabel rem parkir adalah untuk menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang ada pada rem. B. Jenis atau tipe pada sistem rem tromol. 1. Leading and trailing shoes. Seperti inilah bentuk dari leading and trailing shoes. Pada dua buah sepatu rem, pada yang berfungsi sebagai leading dan ada pula yang bertugas sebagai trailing. Leading shoes berarti sepatu rem yang berperan menghentikan laju putaran tromol lebih kuat, sementara trailing berfungsi sebagai bantuan pengereman. Pada tipe rem leading dan trailing, kita akan menemukan satu buah fixed wheel cylinder yang biasanya terletak di bagian ujung atas sepatu rem. Sementara ujung sepatu rem lainnya terletak pada sebuah pin yang bisa digerakkan. Silinder roda ini memiliki dua buah piston, sehingga saat bekerja piston tersebut akan mendorong kedua sepatu rem ke arah membuka. Ini membuat sebagian permukaan kampas rem menyentuh lebih dulu dengan tromol rem. Yang kedua, yaitu single leading shoe. Seperti inilah bentuk dari gambar single leading shoe. Bisa dilihat, tipe leading shoe merupakan satu jenis rem tromol dengan dua buah kampas rem, namun hanya satu yang bergerak sebagai leading shoe. Sementara sepatu rem satunya hanya sebagai pendukung kampas utama. Sistem ini memang sangat simpel, tapi memiliki daya pengereman yang sangat kecil, sehingga untuk saat ini sudah jarang digunakan. Biasanya rem tromol tipe single leading shoe digunakan pada sepeda motor dengan penggerak mekanis yang memanfaatkan sebuah nok di antara dua sepatu rem untuk melakukan pengereman. Yang ketiga yaitu two leading shoes. Seperti inilah bentuk gambarnya, bisa dilihat. Sementara untuk tipe two leading shoes, kedua sepatu rem akan bertindak sebagai leading shoes. Perbedaannya dengan tipe yang pertama adalah gerakan sepatu remnya. Pada tipe leading and trailing, sepatu rem akan bergerak secara refleksi, sementara pada tipe ini kampas rem bergerak secara berkebalikan. 4. Dua fixed cylinder. Seperti inilah bentuk gambar dua fixed cylinder, bisa dilihat. Tipe berikutnya juga masih sama dengan tipe yang ketiga, yaitu leading shoe. Tetapi pada tipe ini gerakan sepatu rem sudah bisa digerakkan secara keseluruhan. Artinya saat kita injak pada rem, maka seluruh permukaan kampas rem, baik kampas rem sebelah kanan
atau kiri akan menempel dengan sempurna dan permukaan tromol. Ini terjadi karena ada dua buah wheel silinder dengan dua piston, sehingga saat ada tekanan hidrolis, keempat piston akan mendorong keempat ujung sepatu rem secara bersamaan. Ini membuat daya pengereman jauh lebih kuat. 5. Uniservo. Seperti inilah bentuk dari gambar uniservo, bisa dilihat. Tipe uniservo merupakan tipe rem tromol yang dipermudah konstruksinya karena secara cara kerja ini hampir sama dengan sepatu rem tipe leading and trailing. Namun sistem ini hanya dilengkapi satu buah wheel cylinder yang memiliki satu piston. Satu piston tersebut bisa menggerakkan dua buah sepatu rem. Ini karena adjuster yang ada di bagian bawah itu floating atau tidak dibaut ke backing plate. Dengan kata lain, adjuster ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. 6, yaitu dua servo. Seperti inilah bentuk dari gambar dua servo, bisa dilihat. Tipe terakhir juga sama seperti tipe ini. Tipe uniservo yang memiliki adjuster melayang. Hanya saja tipe ini memiliki satu silinder roda dengan dua buah piston. Sehingga kalau dilihat sekilas, ini seperti tipe leading and trailing. Namun bukan. Kelebihannya adalah tidak ada kampas rem ngantung atau kausan kampas rem yang tidak rata. Ini karena tekanan yang diberikan ke dua sepatu rem akan diratakan ke permukaan kampas karena posisi adjuster sebagai tumpuan bisa bergerak bebas. C. Cara kerja pada sistem rem tromol. Dengan menggunakan mekanisme gesekan antara kampas rem dengan drum yang terdapat pada roda, ketika pedal rem diinjak, cairan rem dari master cylinder akan mengalir ke dalam silinder roda dan menekan kampas rem ke dalam drum roda. D. Analisis gangguan beserta perbaikan pada sistem rem tromol. Kampas rem yang aus atau habis dapat menyebabkan pengereman menjadi tidak efektif. Langkah perbaikannya, solusinya adalah dengan mengganti kampas rem yang aus atau habis, ganti dengan yang baru. Yang kedua, cakram rem yang berbengkok atau aus dapat menyebabkan pengereman menjadi tidak merata dan berdampak pada pengendalian kendaraan. Langkah perbaikannya adalah solusinya adalah dengan mengganti cakram rem yang bengkok atau aus dengan yang baru. Yang ketiga, silinder rem yang macet dapat menyebabkan rem tidak dapat bekerja secara optimal. Langkah perbaikan, solusinya adalah dengan membersihkan atau mengganti silinder rem yang macet. Yang keempat, minyak rem yang habis atau terkontaminasi dapat menyebabkan pengereman menjadi tidak efektif. Langkah perbaikannya, solusinya adalah dengan mengganti minyak rem yang habis atau terkontaminasi dengan yang baru. 5. Sistem hidrolik yang bocor dapat menyebabkan minyak rem keluar dan menyebabkan pengereman menjadi tidak efektif. Langkah perbaikannya, solusinya adalah dengan memperbaiki sistem hidrolik yang bocor dan mengganti minyak rem yang hilang. Baiklah, sekian dari saya hasil dari jawaban ujian tengah semester yang saya jawab. Salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.